Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodeka Fitriana, kelas B, semester 3, jurusan PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan materi Muhammadiyah dan perbedayaan perempuan. Bagian A yaitu strategi Ki Haji Ahmad Dahlan dalam memperdayakan perempuan. Strategi Ki Haji Ahmad Dahlan dalam memperdayakan perempuan sangat baik dan bermanfaat bagi perempuan dengan mengangkat istrinya sebagai pendiri Aisyah yang memimpin dan mengurus para perempuan yang lainnya dengan kiprahnya yang sangat membantu dalam kehidupan kaum laki-laki atau Muhammadiyah, terutama suaminya yaitu sebagai pendiri Muhammadiyah. Hal tersebut terlihat dalam pesan Ki Haji Ahmad Dahlan kepada seseorang perempuan, yaitu yang pertama, melihat sisi kurangnya pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita menurut ajaran Islam. Yang kedua, bermaksud mewujudkan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. Yang ketiga, berhati-hati dengan urusan Aisyah, karena kalau dalam memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan penyarikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya. Yang keempat, kepada Muhammadiyah perempuan agar urusan dapur jangan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Bagian B yaitu kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah menjadi suatu hal yang menimbulkan perbincangan di kalangan Muhammadiyah. Dalam berita resmi Muhammadiyah disebut bahwa pertama, Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beramal, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik dan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu keseimbangan peran publik dan rumah tangga. Yang ketiga, keterlibatan kaum perempuan dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, Aisyah sebagai wahana beramal saleh, berdakwah dan berjuang. Yang kelima yaitu dukungan keluarga dan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan Aisyah. Yang keenam yaitu kompetensi beragama, keilmuan dan kemasyarakatan pemimpin. Yang ketujuh yaitu Aisyah atau tradisional. Yang ke-8 yaitu kayak mendidik, menyiapkan murid-murid perempuan sebagai ilmu Islam melalui madrasah dan kursus ilmu umum melalui sekolah di netral sekolah dan praktik hidup bermasyarakat, bersosialisasi dan berdakwah. Selain hal itu, Jun Nahar Ilyas
menyebutkan dalam makalahnya bahwa dari segi bahasa seks dan genre mempunyai arti yang sama, yaitu jenis kelamin. Tapi secara konseptual kedua kata itu dalam perspektif feminisme mempunyai makna yang berbeda. Jenis kelamin adalah suatu yang dibawa sejak lahir, oleh sebab itu bersifat alami, kodrati, dan tidak bisa diubah. Sedangkan genre adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Contoh dari konsep genre adalah bahwa perempuan itu dikenal lemah, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa perbedaan genre sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan genre, tapi realitas historis melahirkan berbagai ketidakadilan genre, terutama bagi kaum perempuan. Salah satu fenomena ketidakadilan genre adalah penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Beliau juga mengutip perkataan Mansur Faki sebagai feminis Muslim Indonesia yang menyebutkan 5 fenomena ketidakadilan genre secara lebih lengkap, yaitu pertama, marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini berakibat pada permiskinan ekonomi perempuan. Yang kedua, subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Yang ketiga yaitu stereotype yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau jenisnya, maka atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan akibat stereotype tadi. Yang keempat yaitu berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Yang bagian kelima yaitu pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Akibatnya perempuan berkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit. Dalam perspektif kesetaraan dan keadilan genre, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan.
baik domestik maupun publik, sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Pilihan itu ditentukan dan dipengaruhi oleh banyak faktor melalui faktor biologis, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan yang lebih penting lagi faktor teologis atau norma-norma yang dianut termasuk di dalam agamanya. Sebagai manusia, hamba Allah dan khalifah fil arda, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan asal usul penciptaan Adam dan Hawa sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kehambaan, dan kekhalifaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan persamaan itu, salah satunya disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana nilai dan kualitas manusia tidaklah ditentukan oleh jenis kelamin, warna kulit, asal usul penciptaan, dan hal-hal yang bersifat kodratif given dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ditentukan oleh prestasi yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, namun demikian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidaklah berarti kesamaan dalam segala hal, karena perbedaan biologis dan fisiologis antara kedua jenis kelamin ini tentulah juga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang bersifat fungsional. Misalnya siklus reproduksi yang dialami kaum perempuan tentu sedikit banyaknya mempengaruhi fungsi dan peran mereka dalam kehidupan baik domestik ataupun apalagi publik. Jadi perbedaan peran laki-laki perempuan hanyalah perbedaan fungsional, bukan esensial, sehingga tidak berpengaruh kepada prinsip kesetaraan. Lanjut bagian C, yaitu peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Adabul Ma'araf fil Islam, bahwa berdasarkan surat At-Taubah ayat 71 secara garis besar dijelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan bagi mukmin atau laki-laki maupun mukminat atau perempuan. Dalam hal ini termasuk juga dalam urusan politik, ketatanegaraan, karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara, kaum wanita juga ikut bertanggung jawab, ikut memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ikut serta menggerakkan dan melakukan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat, dan kodratnya. Dalam buku Adabul Ma'raf fil Islam tersebut juga dinyatakan bahwa dalam masalah muamalah duniawi pasti mengandung unsur politis dan ideologis, karena dalam Islam tidak ada pemisahan
antara agama, masyarakat, dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan fundamental bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, setiap muslim dan muslimah harus memiliki kesadaran terhadap politik dan jangan buta politik atau takut politik sehingga menjadi korban politik dan dimakan oleh politik itu sendiri. Adapun peran perempuan dalam bidang politik dibagi menjadi dua, yaitu satu, berperan sebagai langsung berupa praktek politik dan badan-badan atau dewan-dewan perwakilan rakyat melalui pusat sampai ke daerah. Hal ini wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Kedua, yaitu peran tidak langsung, yaitu disalurkan melalui rumah tangga dan masyarakat dengan mengambil peran aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Hal ini wanita harus mengambil peran yang sangat menentukan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah bimbingan politis dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi. Pertama, berkaitan dengan masalah kewanitaan, agar setiap wanita memiliki kesadaran politik harus dipersiapkan kader-kader wanita Islam dan dalam kerjasama dengan organisasi lain harus dapat menempatkan orang-orang yang sekitarnya sanggup menjadi fa'il atau pelaku. Dalam kesempatan lain, ranah pendidikan muncul sebuah pertanyaan, boleh seorang wanita menjadi hakim? Sebagai jawaban dalam pertanyaan tersebut, maka wanita dan laki-laki bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, yaitu perbuatan amal saleh yang bisa mendatangkan pahala dan perbuatan dosa yang menyebabkan datangnya hukuman, sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 124, dan juga keduanya bertanggung jawab dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 71. Artinya yaitu dari Abu Bakar berkata, Al-Quran telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadaku dengan suatu kalimat dan yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal setelah aku hampir terbunuh karena mengikuti para sahabat yang perang Jamal, dan ia berkata, tatkala berita tersebut sampai kepada Rasulullah bahwa orang-orang Paris yang telah mengangkat seorang penguasa pemimpin perempuan untuk menjadi kaisar sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Menurut Aisyah, dengan mengutip pendapat jumhur ulama bahwa perempuan secara mutlak tidak boleh memegang jabatan atau kedudukan memimpin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Padahal seharusnya penafsiran tersebut sebagai ungkapan sementara yang terjadi pada saat itu dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya dan dialami manusia di masa silam. Suatu keadaan yang sukar dicari persamaan di masa kini, sehingga pada zaman sekarang rasanya
tidak tepat bagi dipersoalkan tentang bolehkah wanita menjadi hakim. Cukup sekian video mengenai materi bab 9. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.